sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizdo Rolta Simanjorang. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan NIM 210101132, Grup D semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori sibernetik dengan memenuhi matkul teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPhK. Saya akan membacakan teorinya, membahas tentang teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktis seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik adalah teori yang belajar menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, mengolah database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Lalu, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang paling baru dalam belajar yang mengutamakan sistem informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dalam pengolahan informasi. Adapun tokoh-tokoh teori sibernetik adalah, yang pertama adalah Landa. Landa merupakan salah satu seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu satu, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya, kegiatan menelepon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Tokoh yang kedua adalah Parks dan Scott. Tokoh sibernetik yang lain adalah Parks dan Scott yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Proses berpikir sibernetik yaitu satu, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menurut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menurut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal, yaitu satu, kondisi internal, siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi, dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Yang kedua, kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi, antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Adapun kelebihan dan kelemahan teori sibernetik ini adalah, yang pertama, bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Yang kedua, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri.
yaitu untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika. Yang keempat, dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Yang kelima, menstimulasi keterampilan pengajaran sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Lalu, kelemahan dari teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman yang akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Lalu, implikasi dari teori sibernetik ini adalah implikasi teori dalam pembelajaran. Fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan atau simbolik yang bisa kita lihat informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan lain sebagainya. Dan masukan guru referensial atau sebagai objek dan peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan proses memahami konsep dan mempersiapkan umpan balik dari sebuah latihan atau pembelajaran. Beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan guru dalam penerapan teori sibernetik yaitu A. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. B. Memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. C. Merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. D. Menyampaikan isi pembelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya ataupun pembahasan materi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.